Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Agustini Kunmau, NIM 2021 110129. Analisis pendapatan nasional 3 sektor. Pendapatan nasional 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Diagram aliran perekonomian 3 sektor. Pengertian dari diagram aliran kegiatan ekonomi adalah diagram yang menunjukkan interaksi timbal balik antara pelaku ekonomi. Pada diagram arus kegiatan ekonomi 3 sektor terdiri dari 3 pelaku ekonomi. Yang pertama, konsumen, produsen, dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian di suatu negara. Pemerintah ada hubungan dengan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pasar output, dan juga pasar faktor produksi. Hubungan antara pemerintah dengan konsumen diantaranya adalah pembayaran, pemberian subsidi dan jasa. Rumah tangga konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah. Pihak pemerintah akan memberikan subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu layanan pendidikan, kesehatan, keamanan, hukum, dan lain sebagainya. Pemerintah juga mendapatkan pajak dari rumah tangga produsen atau perusahaan. Pihak perusahaan akan mendapatkan subsidi dari pemerintah serta berbagai layanan lainnya. Pemerintah akan memberikan berbagai layanan untuk mendorong perkembangan perusahaan seperti membangun fasilitas umum sekitar daerah, industri, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman Putri. Nama saya Putri Pratama Arnaldina Pinesi, NIM 2021 110113, Prodi Akuntansi. Yang berikut peran pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga. Rumah tangga sebagai ruang lingkup terkecil yang kemudian turut membangun masyarakat luas. Rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Sebagai pelaku ekonomi, dalam hal ini, rumah tangga konsumen memiliki 2 peran, yaitu sebagai pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Peran rumah tangga sebagai pelaku produksi dapat dilihat dari pemanfaatan tenaganya untuk perusahaan atau instansi pemerintah. Sedangkan dari sisi konsumsi, peran rumah tangga dapat dilihat dari pemanfaatan produk, baik barang atau jasa, untuk memenuhi segala kebutuhannya. Yang berikut keseimbangan perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Jadi, dalam perekonomian 3 sektor akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah terhadap kegiatan suatu perekonomian. Campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan terhadap konsumsi rumah tangga, tetapi sebaliknya, yang berikut pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman Sabina. Baik, perkenalkan nama saya Sabina Oba Asten,
NIM 20211101115. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Di samping itu, ada juga faktor lainnya, yaitu yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Negara dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi tentu memiliki kecenderungan untuk memiliki pendapatan nasional yang tinggi pula. Contohnya, seperti negara Jepang. Jepang merupakan negara maju yang dikenal memiliki kualitas sumber daya manusia tinggi. Hal tersebut dinilai dari kecilnya potensi sumber daya alam atau SDA. Yang kedua, masyarakat negara tersebut memiliki ilmu dan pengetahuan yang tinggi. Masyarakat atau sumber daya manusia negara tersebut memiliki etos kerja yang baik seperti disiplin, rajin, jujur, tepat waktu, dan lain sebagainya. Masyarakat negara tersebut memiliki tingkat keterampilan yang baik. Yang ketiga, potensi sumber daya alam. Negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, apabila dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi. Seperti Indonesia, memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dikenal kaya dengan sumber daya alamnya. Namun, belum berhasil mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik, maka sumber pendapatan nasional Indonesia dengan Jepang kalah jauh karena ketidakberhasilan Indonesia mengelola sumber daya alam dengan baik, walaupun dibandingkan dengan Jepang yang tidak memiliki sumber daya alam banyak tersebut. Yang keempat, jumlah modal yang digunakan. Apabila suatu negara memiliki modal yang cukup untuk mengelola sumber daya alam atau sumber daya alam yang tersedia tadi, tentu pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat. Serta sebaliknya, apabila suatu negara tidak memiliki cukup modal atau kekurangan modal, maka pendapatan nasional negara tersebut akan tidak optimal. Umumnya, apabila negara mengalami kekurangan modal, maka negara tersebut akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya. Biasanya, investor asing menanamkan modal dalam bentuk mendirikan perusahaan. Memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Jadi, ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Multiplier dalam ekonomi 3 sektor dapat dibedakan kepada 2 jenis, yaitu multiplier dalam sistem pajak tetap dan multiplier dalam sistem pajak proporsional. Jenis-jenis penstabilan otomatis yang utama adalah pajak proporsional dan pajak progresif program asuransi pengangguran. Sistem harga minimum kebijakan fiksa diskresional dilakukan dengan menambah pengeluaran agregat pada waktu pengangguran mengurangi pada waktu inflasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Diucapkan terima kasih.